Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tutorial bagaimana merakit komputer menggunakan Cisco IT Essential Virtual. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Pada aplikasi ini terdiri dari beberapa bagian. Pertama power supply, kemudian motherboard, ada adapter card, internal drive, drive in external base, internal cable, external cable. Oke, langsung aja kita klik tes. Pertama kita pilih power supply. Nah, kita paskan. Power supply ini adalah yang berfungsi untuk membagikan arus listrik kepada komponen-komponen yang ada di motherboard. Oke, langsung kita putar ya. Kita pasang ke dalam casingnya. Kita sesuaikan posisinya. Kalau sudah sesuai kita masukkan. Kemudian kita baut biar supaya kencang. Kemudian komponen berikutnya kita masukkan, kita lihat motherboard ya. Nah, motherboard adalah sebuah papan induk atau dinamakan mainboard atau disingkat dengan MOBO, yaitu tempat di mana komponen-komponen lain diletakkan. Sekarang kita masukkan RAM. RAM ini kepanjangannya Random Access Memory. Kita kencangkan bautnya. Kita kencangkan kuncinya, memorinya kita kencangkan. Kemudian kita masukkan RAM yang kedua. RAM ini berfungsi untuk menyimpan data sementara. Nah, kita kencangkan lagi, kita kunci. Oke, jadi di sini kita dua ya teman-teman, kita gunakan RAM-nya itu 2. Kemudian kita pilih prosesornya. Nah, ini kita sesuaikan, ada pinnya atau ada pembatasnya, jadi kita paskan dia letaknya. Kalau sudah pas kita masukkan ke dalam. Prosesor ini dikatakan juga otak komputer, jadi fungsinya mengendalikan sistem komputer, baik itu program maupun perangkat keras. Nah, setelah dimasukkan, kita tutup, baru kita kuncikan. Nah, ini prosesor sudah kita masukkan. Kemudian setelah kita masukkan prosesor, jangan lupa kita berikan thermal compound ya, atau thermal pasta ya. Untuk fungsinya untuk meratakan panas prosesor ya. Jangan lupa kita masukkan juga CPU fan atau kipas prosesor. Nah, kipas prosesor ini teman-teman berfungsi untuk mendinginkan CPU atau prosesor itu. Jangan lupa kita kencangkan bautnya. Oke, untuk kabelnya kita pasang, sesuaikan ya. Kemudian kita pasang motherboardnya teman-teman. Kita pasang ke dalam casing. Kita pasang motherboardnya. Ya, oke, sudah pas. Kita pasang motherboard ke dalam casing. Jangan lupa diberi baut ya, di skrup, dikencangkan biar komponennya semua kencang. Kemudian kita pasang LAN card ya teman-teman, atau NIC, Network Interface Card, atau LAN card ya, yang berfungsi untuk menghubungkan komputer ke dalam jaringan.
Nah, jadi untuk agar supaya komputer tersebut bisa terhubung, maka dipasang dengan LAN card ya. Jangan lupa dipasang bautnya. Kemudian kita pasang wireless. Ya, wireless ini untuk menghubungkan komputer menggunakan ke jaringan menggunakan wireless atau WiFi. Kemudian kita pasang VGA-nya ya. VGA itu singkatan dari Virtual Graphic Adapter, berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Kemudian kita pasang bautnya. Nah, ini tampilan dari samping ya, teman-teman. Nah, kita masukkan disk drive, hard disk ya, kita masukkan hard disk, kita sesuaikan, kemudian skrupnya atau bautnya kita pasang biar kencang. Nah, fungsi hard disk ini adalah menyimpan data secara permanen ya. Jadi segala penyimpanan baik itu program ataupun data-data itu tersimpannya ke dalam hard disk. Kemudian kita masukkan optical drive, teman-teman ya. Optical drive ini bisa berupa CD ataupun DVD ya. Ada juga yang namanya DVD RW ataupun DVD ROM. Jangan lupa skrupnya dipasang ya, teman-teman. Nah, sampai di sini kita masukkan floppy drive. Nah, untuk saat ini sudah jarang sekali ya, sudah tidak ada lagi penggunaan floppy drive. Jangan lupa kita masukkan skrupnya atau bautnya. Kemudian kita akan memasang kabel-kabel ya, teman-teman. Selanjutnya, langkah selanjutnya kita akan pasang kabel-kabel. Nah, kita masuk ke internal kabel. Ya, kita cocokkan ya kabelnya yang dari power supply ke motherboard. Disesuaikan letaknya. Kemudian kabel yang panjang kita masukkan sesuai dengan pada portnya. Nah, posisi jangan terbalik. Kemudian untuk kabel power ke kabel power untuk ke hard disk ke apa tadi? Floppy CD drive. Nah, yang terakhir kita masukkan di hard disknya. Nah, kemudian kita masukkan kabel data atau patah kabel ya. Kita masukkan dari DVD drive, kita hubungkan ke motherboardnya. Nah, untuk floppy kabelnya kita pasang juga. Nah, untuk memasangnya harus disesuaikan ya, teman-teman. Letaknya harus sesuai. Nah, kemudian kita masukkan SATA kabel, kita masukkan ke motherboard. Nah, ini kita masukkan ke hard disknya, teman-teman. Kita masukkan ke hard disk ya. Setelah semuanya terpasang,
kita pasang case panelnya, kemudian kita pasang skrupnya. Nah, sekarang kita eksternal kabel. Yang pertama adalah kabel monitor. Nah, kita kencangkan ya. Kemudian ada keyboard, kabel keyboardnya kita pasang, sesuaikan. Kalau di sini masih menggunakan port yang lama ya teman-teman, belum menggunakan USB. Kemudian ada kabel USB-nya kita pasang. Kemudian ada kabel Ethernet ya, kita pasangkan ke LAN card-nya tadi. Nah, kemudian kita pasang antena wireless antenanya kita pasang. Kemudian kita hubungkan kabel powernya. Oke, sampai sekarang sudah berhasil kita rakit ya teman-teman. Setelah komponen terpasang, dapat digunakan teman-teman. Baik, cukup sekian tutorial dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.